Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya, Kak Ria di sini. Halo guys, Assalamualaikum. Seperti yang ada di judul, mungkin dalam minggu ini saya mau pergi ke imigrasi untuk memperpanjang visa tinggal saya di Jepang atau resident card KTP Jepang. Dan mungkin bagi teman-teman, saya rasa semua udah tahu ya cara memperpanjang KTP. Tapi mungkin juga bagi teman-teman yang baru datang di Jepang, yang masih baru, masih bingung cara memperpanjang KTP di imigrasi gitu, di imigrasi Jepang ya. Langsung saja ya guys. Di sini ada formulir yang harus diisi, dan formulir ini bisa didapatkan di imigrasi, bisa juga ditulis saat hari kita pergi ke sana ya guys. Tapi saran saya sebaiknya diisi sebelum ke imigrasi, karena nanti di sana kan memakan waktu gitu kan, apalagi kalau ada yang tidak dimengerti. Jadi agak lama gitu guys, buang-buang waktu gitu kan. Jadi kalau bisa formulirnya diisi sebelum hari pengurusan visanya. Itu yang pertama. Formulir ini bisa didapatkan di imigrasi atau bisa langsung dapat dari instalasi tempat kerja ya guys. Kayak saya langsung rumah sakit yang mengeluarkan gitu. Saya langsung dapat formulirnya dari rumah sakit, jadi tinggal saya isi ya guys. Dan formulirnya ini ada 4 lembar yang harus diisi oleh kita. Itu ada 4 lembar. Ini lembar pertama yang isinya itu biodata. Lembar kedua tidak begitu banyak yang harus diisi, paling cuman kayak status kayak pekerjaan gitu guys. Terus yang ketiga ini nama rumah sakit kayak gitu, alamat rumah sakit, nomor telepon kayak gitu, yang lembar ketiga. Terus yang lembar keempat ini tanda tangan, yang paling bawah ya guys. Tanda tangan sama tanggal gitu ya, sign. Kita mulai dari lembar yang pertama ya guys. Di lembar pertama ini di poin nomor 1 itu ada negara, region, dari negara mana kita berasal gitu. Indonesia misalnya, dari Indonesia ataupun Filipina atau Vietnam gitu kan, tergantung negara asal masing-masing. Dan nomor 2 itu Senenggapi, yang artinya tanggal lahir ya guys. Tanggal lahir, tahun berapa, bulan, sama tanggal. Jangan sampai kebalik ya guys. Terus poin ketiga, nama. Kita harus menulis nama kita di sini. Nama lengkap. Gitu kan, di sini kan ada family names. Gitu, bagi teman-teman yang punya family names, di sini di awalnya itu family names, terus nama kita sendiri. Tapi yang nggak punya family names berarti nama full, nama kita, nama panjang gitu. Terus poin nomor 4
ini jenis kelamin. Tinggal dibunderin aja ya guys, dibunderin laki-laki atau perempuan, tinggal dibunderin aja. Terus yang nomor 5, status menikah. Apakah statusnya menikah atau single? Kalau menikah tinggal bunderin yang ini ya guys, ada gitu, kanji ada. Tapi kalau single tinggal bunderin yang ini, yang kedua gitu. Terus poin yang nomor 6. Nomor 6 ini occupation atau pekerjaan. Pekerjaannya apa gitu. Misalnya saya perawat gitu, nulisnya nurse atau apa-apa gitu. Yang nomor 7 itu alamat kita di Indonesia, alamat rumah kita di Indonesia, apa kota apa gitu. Terus yang nomor 9, bukan, yang nomor 8 ya guys. Nomor 8 ini alamat di Jepang. Alamat di Jepang ditulis lengkap. Terus nomor telepon yang nomor 9, kalau punya nomor telepon, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Di sini ada juga nomor HP gitu. Kalau punya nomor HP diisi, kalau nggak punya nggak apa-apa. Bisa dulu aku pertama-pertama yang nomor telepon ini kita isi sama nomor telepon tempat kerja kita. Gitu guys. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Terus nomor 10 itu nomor paspor. Nomor paspor harus diisi di sini. Itu terus ini tanggal expired ya. Iya, tanggal expired dari paspornya itu sampai kapan? Tahun berapa? Bulan berapa? Tanggal berapa? Itu tulis di sini ya, guys. Terus yang ke-11. Yang ke-11 ini status dari residennya itu. Mana dia? Ini nggak diisi. Ini nggak ditulis, nggak diisi. Bentar dulu. Ditulis. Statusnya itu misalnya kalau perawat tulisnya kanggosi gitu. Ya benar. Terus kalau ini period of stay-nya ini, lama tinggalnya itu karena di Haiti lumayan ketat ngurus visanya, jarang dapat yang lebih dari 1 tahun guys. Seperti pengalaman saya, setiap tahun saya memperpanjang KTP atau visa tinggal saya gitu, karena dapatnya setiap tahun. Jadi mau nggak mau ya guys, di situ tulisnya 1 tahun, ichineng gitu. Terus ini expirednya tahun berapa, bulan sama tanggal. Terus ini resident card number, nomor dari resident card itu biasanya di pojok kanan atas dari KTP Jepangnya itu kalau nggak salah ya. Terus alasannya kenapa memperpanjang KTP-nya, apa alasannya gitu. Misalnya ingin tetap bekerja di Jepang misalnya gitu, ingin apa-apa gitu, itu ditulis aja di sini. Setelah itu yang nomor 15 ini, ini criminal recordnya ini benerin yang no ya, ini criminal record soalnya. Pasti nggak ada yang terlibat kriminal kan, jadi bundarin yang no. Terus yang poin nomor berapa sekarang? Nomor 16. Nomor 16 ini, jika yang tinggal bersama keluarga, ayah, ibu atau pasangan, anak gitu, adik, kakak, kita harus ditulis guys, dibunderin yang you, yang ada ini. Kalau ada ya guys, tapi kalau nggak ada bunderin yang ini, yang no. Terus bagi yang ada harus diisi di kotak yang ini.
hubungannya apa, misalnya suami, bisa di sini nih salah satunya, ayah, ibu, pasangan, anak gitu kan, adik, kakak, apa-apa gitu, itu ditulis di sini namanya, terus tanggal lahirnya, negaranya, terus ini harus dibundarin tinggal bersama atau tidak gitu ya, berarti kan tinggal bersama, tinggal dibundarin yang yes. Terus ini nggak perlu lah, ini nggak perlu diisi yang schoolnya. Terus yang ini nomor resident card dari keluarga yang tinggal bersama dengan kita harus diisi juga di sini guys, gitu. Dan jangan lupa untuk nempel foto ya guys, fotonya ukuran 40 mm dikali 30 mm gitu. Biasanya kalau foto di foto box gitu udah ada ukuran di sana guys, jadi tinggal pencet, tinggal dipilih yang ukuran sesuai dengan ini gitu guys. Dan jangan lupa, poin paling penting adalah menulis nama di belakang foto, itu wajib ya guys, jangan lupa untuk nulis nama di belakang foto. Oke. Dan foto terbaru ya guys, jangan yang udah beberapa minggu gitu, nggak boleh. Nah kita lanjut ke kertas yang kedua. Kertas yang kedua ini nggak begitu banyak yang ditulis ya guys, cuman dicentrang di sini itu type of activity, aktivitasnya itu kayak jabatan gitu ya guys. Di sini ada diplomat, ada official, ada lawyer, terus akuntan, macam-macam, ada farmasi, ada dentist, macam-macam gitu guys, jadi tinggal pilih. Terus ini ada yang APA Kanggosi gitu kan, ini program saya kan namanya APA Kanggosi ya guys. Bagi yang masih APA itu dia APA Kanggosi gitu. Terus yang Jungkanggosi juga, yang Jungkanggosi harus yang ini centang Jungkanggosinya. Terus sama ini juga yang dental, sama yang macam-macam ya guys. APA Kanggosi, nurse apa bla 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 bla. Ini aja, nggak banyak, cuman nyentrang milih salah satu gitu. Yang poin ke kertas ketiga. Kertas ketiga ini di sini nulis nama rumah sakit, nama tempat kerja, nama tempat kerja. Terus kalau ada cabangnya juga, tapi kalau nggak ada nggak usah ditulis. Alamat dari instalasi tempat kerja. Sama ini yang poin nomor 19 ini, kita itu sekolah terakhirnya. Ini last school, sekolah pendidikan terakhir ya guys. Mungkin ada yang dokter, ada yang master, ada yang daigaku, ada yang junior college, macam-macam. Tinggal dicentrang salah satu sesuai dengan pendidikan terakhir Anda. Terus ini lulusnya tuh tahun berapa, lulus dari pendidikan terakhir itu ya guys, ditulis. Terus udah itu aja untuk kertas ketiga. Kertas keempat ini hanya sign, tanda tangan di sini, nama lengkap. Terus oh ya, di Jepang itu sign atau tanda tangan itu bukan tanda tangan yang coret-coret kayak kita ya guys, tapi nama lengkap kita. Terus sekarang tahun pembuatan kertas ini lagi, tahun sekarang, bulan sama tanggal. Udah gitu aja guys. Nggak ada yang kelewat ya. Ya kurang lebih seperti itu guys. Nggak begitu ribet, nggak begitu sulit. Terus kalau ini udah diisi semuanya, nanti dapat kertas juga dari instalasi tempat kerja, surat keterangan bahwa kita itu bekerja di rumah sakit ini gitu, atau di perusahaan ini, atau di kantor ini gitu. Ada
stempel atau sign dari direkturnya. Ada fotokopi kontrak kerja, terus ada tambahan-tambahan antara beberapa kertas ya guys, kayak Joo Min Hyo itu apa ya ininya, kayak identitas kita, kartu keluarga gitu ya, kartu keluar kayak kertas kakak gitu guys. Misalnya yang menikah itu ada nama suaminya, di sana ada nama istrinya gitu. Misalnya yang punya anak juga ada nama anak-anaknya gitu. Itu Joo Min Hyo. Terus Noze Somesho sama Kaze Somesho. Itu yang kertas-kertas pajak gitu guys, pembayaran gitu. Jadi semuanya tercantum lengkap di sana. Kayak pembayaran. Sama ada satu lagi, saya pernah ada pengalaman setelah saya pergi ke imigrasi 2 minggu apa berapa minggu kemudian itu datang kertas dari imigrasi yang mereka minta kertas ginseng kayak biasanya kalau di rumah sakit kita dapatnya setiap bulan 12. Itu ada kertas kecil. Bentar dulu guys, kayaknya aku punya deh. Bentar. Kertasnya itu seperti ini guys, Yokata saya masih punya, kecil. Dan biasanya kita dapatnya tuh sekali setahun guys. Nah, ini misalnya kayak apa sih, tanggungan, ada keluarga yang ditanggung misalnya di Indonesia. Itu namanya tuh keluar di sini guys. Yang ditanggung siapa, statusnya apa gitu. Misalnya adik atau ibu atau bapak. Terus di sini ada jumlah-jumlah apalah ini, detail-detail gitu, jumlah apanya lah gitu, kayak uang gitu. Ini pajak daerah ya guys, kalau nggak salah ya, pajak daerah gitu. Saya pernah ada pengalaman dapat diminta ini ya guys, ginseng. Beberapa kali itu nggak pernah diminta, baru tahun kemarin, 1 tahun kemarin pas saya ngurus datang dari imigrasi, kertasnya katanya dia minta ginseng. Akhirnya saya kirim yang kertas gini gitu guys. Untuk contoh kertas Joo Min Hyo sama itunya ini guys, saya belum minta, jadi nggak bisa saya tunjukin ya guys seperti apa, sorry. Gitu guys, kurang lebihnya seperti itu. Semuanya udah lengkap, tinggal tentukan hari untuk pergi ke imigrasinya. Gitu guys. Nanti pada saat saya pergi ke imigrasi, insya Allah saya videoin ya guys, bagaimana caranya. Tapi nggak janji, karena itu kan tempat umum guys, nggak bisa yang kayak di luaran kan bebas ngambil video gitu, karena itu kan tempat umum, banyak orang dan imigrasi juga, takutnya nanti ditegur apa nggak boleh. Saya usahakan ya guys, untuk ngambil video, siapa tahu bisa gitu guys. One eternity later. Hari ini saya mau pergi ke imigrasi guys untuk proses perpanjangan visa. Karena untuk IG Gang itu perpanjangan visanya itu ngurus visa perpanjangan visa ya, untuk Gaikau Kucing itu agak lumayan ketat. Jadi dari pertama saya ke Jepang sampai sekarang, sampai 8 tahun ya, saya dapatnya tuh per tahun gitu, setiap tahun. Jadi setiap tahun saya harus pergi ke imigrasi guys. Di tempat lain teman-teman saya yang sesama perawat ada juga yang dapat 3 tahun ya, 1 tahun 3 tahun gitu. Cuman kalau pengalaman saya dari awal sampai sekarang itu dapatnya selalu setiap tahun. Jadi mau nggak mau setiap tahun harus mengunjungi imigrasi
gitu guys. Nah sekarang udah di jalan ya guys, perjalanannya masih lumayan jauh, butuh waktu sekitar 1 jam lah kurang lebih ya, dari rumah sampai ke imigrasi gitu guys. Dan ini baru-baru buka lagi ya guys, baru aktif lagi imigrasinya setelah kemarin lumayan lama libur karena corona. Dan prosesnya itu nggak tahu ya sekarang kayak gimana, karena kan kalau dulu kita itu semua orang yang datang ke imigrasi itu ada ruangan khusus gitu, ruangan tunggunya itu bareng-bareng gitu kan, rame-rame. Dan tahu sendiri kan di imigrasi itu semua orang dari semua negara kan, bukan cuman Indonesia ataupun Filipina ataupun Thailand, tapi seluruh dunia itu kan datang ke sana kan untuk ngurus visa. Jadi ini karena sekarang ada corona, sistemnya kayak gimana duduknya atau antrinya itu saya nggak tahu guys. Jadi kita lihat nanti ya guys seperti apa prosesnya. A few moments later. Ini udah nyampe ya guys imigrasinya. Kita baru masuk mau ke area parkir. Saya udah dapat nomor antriannya. Oh my god, 2112, dan sekarang masih 2068, masih lama guys. Kondisinya seperti ini ya guys, duduknya itu berjarak dan kursi yang nggak bisa didudukin itu dikasih tanda kayak gini. Itu tandanya nggak boleh duduk di situ guys. Alhamdulillah guys, finally antrian panjangnya berakhir juga. Yo kata, tapi ngantuk banget, pusing gitu kan. Tapi sayang guys, nggak bisa ngambil video banyak, benar-benar nggak leluasa ya kan, karena banyak orang, terus di tempat umum yang bukan kayak di luaran gitu kan, di jalan atau shopping place atau tempat rekreasi gitu kan, bisa enak gitu ngambil videonya. Jadi ngambilnya ngumpet-ngumpet guys. Kalau seandainya videonya gimana-gimana, maaf ya, gimana-gimana maksudnya burem, gerak-gerak gitu kan, karena ngambilnya ya gitu, diam-diam dan bener-bener ngumpet gitu guys. Ini sudah di jalan pulang, jadi kita udahan dulu ya guys. Kayaknya mau tidur deh sebentar gitu kan. Nanti kalau nyampe rumah insya Allah kita ketemu lagi ya guys. Bye bye. Tadi rencananya mau tidur guys ya kan, tapi ternyata ada yang
okay? This needs to stop now. Nggak dibolehin tidur, ngantuk banget. Dia mah ada-ada aja deh. Aku tidur ya, baby. Hah? Aku tidur. Aku tidur. Tidur. Entah dia ngomong apa. Gambar. 1, 2, 3. Saya semuanya gemes aku. Susah banget ya diajak foto, diajak video, diajak apa. Aduh, antri kamera guys. Gitu kan, susah banget. Gemba. 134 is meaning I love you. Siapa bilang 134 sama dengan I love you? 134 I love you. I never hit 134 I love you. So diba, anak tagas puta di siya. Anak tagas puta. 124 134 I love you. 134 I love you. Katanya gitu guys. 134 itu I love you katanya. Ada yang pernah denger nggak? Kalau ada yang pernah denger komen ya guys. Aku nggak pernah dengar 134 itu I love you. Jangan-jangan dia ngebolehin aku guys. 134 itu nomor telepon emergency, phone number. Aduh, dia berusaha banget diam guys, gak mau keluar suaranya. Udah tadi sebelum ngambil video banyak banget ngomong cerimis gitu kan. Begitu lihat kamera on dia langsung dikunci. Sudah mulai banyak orang yang keluar guys. Alhamdulillah ya, semoga semuanya cepat berakhir dan orang-orang bisa beraktivitas lagi. Kan masih libur, bukan ya, minggu depan itu anak sekolah kalau nggak salah udah mulai masuk. Semoga nggak ada lagi ya guys. Semoga semua tuh bisa menjaga gitu dengan kebebasan, bukan kebebasan ya, maksudnya lockdownnya udah dibuka kan, lockdownnya, jadi tetap harus waspada gitu. Nggak bisa leluasa, maksudnya semau kita lagi. Tetap harus usahakan kalau keluar ya pakai masker lah tetap. Karena kan ini belum 100% ya guys. Takutnya nanti begitu selesai ini lockdown, begitu selesai lockdown, orang-orang udah keluar rumah beraktivitas seperti biasa, ternyata ya lagi gitu ada yang terinfeksi atau ada lagi yang berjatuhan gitu kan, takut juga ya guys. Masalahnya kan kita bakal ketemu semua orang nih kan. Biasanya kalau ke supermarket, kalau ke tempat-tempat ramai gitu kan orang nggak begitu banyak, orangnya sedikit, maksudnya ya nggak seramai sebelumnya. Nah sekarang begitu ini sudah dibuka, takutnya nanti malah penyebarannya lebih cepat gitu. Jadi tetap waspada ya guys, usahakan tetap memakai masker keluar rumah dan tetap cuci tangan. Pokoknya jangan dihilangin lah kebiasaan yang kemarin selama dijalanin gitu kan. Pasti selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, itu tetap aja dijalanin guys. Toh juga bukan sesuatu hal yang negatif kan, malah bagus. Jadi bersih kan, kita nggak tahu kita nyentuh apa gitu kan. Gitu guys. Semoga aja segera berakhir ya Allah. Terus bandaranya juga semoga cepat dibuka ya guys untuk penerbangan internasional. Saya pengen pulang, saya pengen mudik guys. Ya Allah, aku kangen keluarga, belum bisa pulang, nggak bisa mudik tahun ini. Jadi aku sedih guys, pengen pulang. Tadi kan aku rencananya pulang bulan Maret, tapi karena ditutup kan bandaranya, terus yang untuk penerbangan internasional juga nggak bisa. Kalau pulang ke Indonesia baliknya tuh nggak bisa guys, jadinya di cancel.
bisa pulang kampung, ya kan guys? Few inches later. Sudah nyampe rumah guys. Aduh, benar-benar capek hari ini. Sekarang mau sholat zuhur dulu guys, soalnya waktu sudah menunjukkan jam 12 lewat. Jadi mau sholat zuhur dulu sebelum waktu sholatnya habis ya guys. Oke, bye-bye. See you in the next video. Thank you for watching. Assalamualaikum.